Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Rahmansyah dengan nomor induk mahasiswa 057035538, program studi Data Science. Pada video kali ini, saya ingin membuat tugas satu dari mata kuliah basis data, yaitu membuat sebuah Entity Relationship Diagram atau ERD dari studi kasus rumah sakit. Di mana dari studi kasus tersebut, kita disuruh mencari sebuah entity relationship atau hubungan antar identitas, eee, dengan mengidentifikasi bahwa entity yang ada dalam studi kasus tersebut yaitu adalah pasien, dokter, dan administrator. Di mana, kita, dengan membuat ERD ini bisa menyimpulkan antara hubungan baik, pasien yang bisa mendaftar berkali-kali atau, dokter yang menangani banyak pasien. Baik, pertama-tama, saya membuat ERD ini dengan aplikasi Yet Graph Editor ya. Oke, kita klik file. Buat yang belum tahu tata cara pakai Yet Graph Editor ini ya, nanti ada di sini ya, unnamed. Langsung kita klik di sini, dan nanti dia muncul sini, Entity Relationship. Nah, dari studi kasus yang kita pelajari, itu ada tiga entitas, pasien, dokter, dan administrator. Oke. Dari entitas ini kita akan kasih atributnya ya. Dan kita rapikan. Baik, di atas sini kita klik administrator ya. Kita input administrator, lalu pasien, dan ini dokter. Nah, di atributnya ini kita isi ID pasien, lalu nama pasien, dan keluhan pasien. Kalau kurang besar bisa kalian rapiin ya. Di sini ID admin,
terus, waktu kerja, sama nama admin. Di dokter juga sama ya, ID dokter, nama dokter, terus alamat dokter, ada klik, nama HP dokter, di tanggal lahir, tanggal lahir, terus ini waktu kerja, dan waktu kerja sampai di atas, waktu kerja dan spesialis. Oh, dokter juga ada yang spesialis ya teman-teman ya. Dokter juga kurang lebih. Oke, kemudian ada satu lagi atribut untuk alamat pasien. Oke, kalau sudah kita hubungkan. Nah, di administrator itu nanti itu dia ada hubungan antara entitas daftar dan dokter admin ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa tambahin dulu hubungannya di sini, nama entitasnya di sini ya, entitinya di sini, lalu di sini dan relationship-nya di sini. Nanti ada atributnya juga ya di bagian sini kita ketik dulu daftar. Lalu di entity sebelahnya itu dokter admin, dokter admin. Alamat ini belum di alamat pasien atau lahir. Oke. Eh, Nah, di sini relationship-nya melayani ya. Dan yang di sebelahnya itu memberikan data. Memberikan data. Oke, warnanya kurang besar ya. Oke, nah, terus kita tarik lagi relationship-nya di sini dan di atas yang dokter.
Nah, di sini. Ini kita rapiin dulu biar ada jarak, biar rapi. Nah, oke. Nah, relationship-nya di situ adalah melakukan ya, teman-teman. Di sini melakukan, sementara yang di atas dokter, relationship-nya adalah menyimpan data. Maaf, menyimpan data. Pas. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu ya. Oke. Eh, apa? Ah, eh, apa sih? Ini agak ini suaranya. Nah, hapus-hapusin dulu ya. Oke, ini udah kehapus. Terus yang ke atas korelasinya apa? Kayak gini ya, penyambungannya. Nah, kita sih jajarin dulu. Nah, sama juga kita sambungin dulu. Terus yang atasnya juga sama kita sambungin ya. Bisa data sama yang dokter admin itu. Nah, yang dari administrator kita juga kasih sambungan ya. Jadi dulu kita sambungin yang ke sini, ke sini. Nah, maaf, salah. Nah, di situ kita pakai yang ini guys. Maaf, kebalik ya. Harusnya dari administrator memberikan data ya. Administrator juga harus melayani. Ini kebalik guys ya. Ah, di sini ada atribut lagi guys ya. Nah, atributnya ini isinya ID daftar, ID admin, ID pasien ya. ID daftar, lalu di sini ID admin, lalu di sini ID pasien.
Kita rapikan dulu tata letaknya. Oke. Terus di bagian dokter admin ini juga ada atribut ya, admin data, ID data, admin dan dokter. Nah, dari sini ada entitas lagi di bawahnya, yaitu kita tambahkan pasien dokter. Karena bisa kemungkinan dokter menangani banyak pasien dan satu pasien kemungkinan bisa ditangani oleh banyak dokter. Pasien dokter. Ini kita kasih hubungannya lagi di sini dan di sini. Ya. Nah, di sini adalah memeriksa, ya karena dokter memeriksa pasien dan pasien diperiksa oleh dokter. Nah, di sini juga ada atributnya ya, teman-teman ya. Nah, atributnya ini kita akan isi oleh ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu diperiksa ya teman-teman ya. Jadi di sini ID-nya, lalu ID pasien, lalu ID dokter, lalu di sini ada resep dan waktu periksa. Ini kita hubungkan ya teman-teman ya. Hubungan pasien, maaf, di sini dokter bisa memeriksa sini, lalu pasien ter bisa diperiksa atau pasien atau dokter memeriksa banyak pasien. Ini kita sambungkan. Ya. Baik, kita cek dulu ke semuanya ya, antara hubungannya dari entity relationship diagram ini, apakah sudah benar antar hubungan dan antar identitas, antar hubungan dan antar atributnya. Oke, jika sudah benar, ini bisa kita kasih kesimpulan ya. Saya coba untuk masukin kesimpulannya dengan atribut ini, entity di sini, agar bisa terbaca juga oleh teman-teman dan Bapak dosen.
Oh, SIM mana? Coba saya hapus dulu semuanya ya. Karena sebulannya udah saya buat. Apa? Ah, ini udah saya buat ya. Ada kesimpulannya. Baik, dari identity relationship diagram yang kita buat ini bisa disimpulkan bahwasanya yang pertama adanya hubungan kardinalitas satu ke banyak satu atau 1,2n, artinya satu pasien dapat melakukan pendaftaran berkali-kali, namun satu nomor pendaftaran hanya dimiliki oleh satu pasien. Lalu yang kedua dari entitas administrator dan entitas daftar, hubungannya itu melayani entitas satu ke banyak atau 1,2n, artinya satu petugas administrasi dapat melayani banyak pendaftaran pasien, tapi satu pendaftaran dilakukan oleh satu petugas saja. Ya, yang ketiga, kesimpulannya entitas administrator dan entitas dokter. Hubungannya adalah memberikan data. Nah, untuk kardinalitasnya itu satu ke banyak atau 1,n. Artinya satu petugas administrasi dapat memberikan data kepada banyak dokter. Nah, tapi hanya satu dokter yang bisa menerima data dari satu petugas administrasi tertentu saja. Lalu yang keempat, entitas dokter dan pasien hubungannya ini memeriksa atau diperiksa. Kardinalitasnya ini banyak ke banyak atau N.2N yang artinya itu satu dokter dapat memeriksa banyak pasien dan sebaliknya satu pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter. Untuk entitas perantaranya yaitu pasien dokter untuk menghubungkan keterkaitan keduanya ya agar struktur datanya itu lebih mudah dikelola dan teratur. Nah, untuk yang kelima yang terakhir ini adalah entitas dokter dan admin. Hubungannya itu untuk menyimpan data bilangan kardinalitasnya itu adalah 1,2. Nah, atau satu ke banyak artinya satu dokter dapat menyimpan banyak data yang diterima dari administrasi, tapi, satu catatan data yang disimpan itu hanya berhubungan dengan satu dokter saja, misalkan sama dokter spesialis apa, pasien sakit apa, begitu. Baik, demikian video tugas satu basis data tentang studi kasus rumah sakit dengan membuat IRD atau Identity Relationship Diagram agar kita mengetahui ya hubungan antar identitas dari eh, entitas-entitas tersebut yang sudah diidentifikasi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.
Semoga bisa jadi referensi juga dan semoga dari video yang saya buat ini, tugas yang sudah saya buat ini mendapatkan, nilai yang baik agar bisa terus lanjut dan terus, memperkaya diri dengan ilmu di, universitas terbuka ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.